ya. Nah, sekarang kita masuk yang pembahasan yang kedua tentang imunnya katakan. Jadi kan judul iman. Jadi kagetin dulu sekalian ya. Iman itu ya. Maksud saya gini. Kita pernah mendengar hadis ya, riwayat dari salah satu sahabat yang pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya, disebutkan di situ Nabi membaca apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah cuma 3 juz lah. Ya. Kemudian beliau SAW lanjutkan dengan Ali Imran untuk 1 rakaat. Nah ini kan tantangannya buat kita nih. Ya, kita bisa mungkin kerja berjam-jam mungkin ya, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang bagus-bagus saja, dapat nafkah atau rezeki dari situ ya Allah kasih gitu kan. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kita memberi adab yang lebih lagi kepada ibadah ini atau bulan Ramadan ini? Misalkan ya mulai memaksakan ya diri kita beribadah di bulan ini untuk mendapatkan keutamaan Allah, dan Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan bahwa pahala dari suatu ibadah tersebut ya tergantung tingkat kesukaran ya yang dia rasakan ya dari dia melakukan ibadah tadi. Kenapa puasa atau tahajud tuh misalkan gitu kan pahalanya besar sekali? Karena orang lagi tidur gitu, orang lagi tidur malah bangun gitu kan untuk sholat tahajud, ini kan luar biasa, maka pahalanya besar sekali ya, seperti itu ya. Jadi boleh nggak kita kerjakan ya, atau mungkin bisa kita contoh aja minimal sekali lah selama Ramadan, misalkan ada sholat sunnah atau mungkin sholat malam ya, atau sholat tarawih lah misalkan gitu kan. Ada beberapa sahabat itu yang tarawihnya itu sholat malamnya di bulan Ramadan itu dari mulai isya itu ya, selesai isya di sholat malam sampai ke subuh ya. Ada kayak begitu, ada ya. Jadi tergantung ya tingkat keimanan kita juga katanya dia, dan kuatnya badan kita. Nah, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau terlalu kenyang, bawaannya ngantuk tok nanti. Makanya Ramadan nanti bulan yang sederhanakan makanan kita ya. Kalaupun makan, usahakan Bapak Ibu sekalian makan tersebut yang berkualitas ya. Nah, berkualitasnya inilah yang insya Allah akan kita bahas ya, di bagian yang kedua ini. Jadi tadi iman ya, iman dan imun. Jadi imun yang dimasuk bagaimana kita menjadikan Ramadan ini bulan yang penuh dengan apa tuh namanya, nutrisi yang terbaik untuk tubuh kita. Kita tahu ya teman-teman sekalian bahwa manusia ya, kita kalau kita bongkar kita kan isinya tuh kayak ada sel, ada elektron, proton, segala macam. Itu terlalu dalam. Tapi saya akan ambil yang kira-kira gampang dicerna saja. Tubuh kita kan ada gen. Gen-gen tersebut terdiri atas asam amino ya. Mungkin yang ahli genetik lebih paham. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Yang saya bahas itu bahwa asam amino yang ada pada tubuh kita ini, itu kan ada 2 pesan penting di situ yang saya mau sampaikan. Ya, sebagian besar ya nutrisi yang Allah ciptakan dalam Al-Quran atau Allah ciptakan di bumi ini, maaf ya, dan disebutkan dalam Al-Quran ya, itu biasanya atau umum yang mengandung asam amino yang sangat tinggi dan sangat baik ya. Contoh paling simpel apa ya, madu contohnya atau kurma ya, isinya kan sebenarnya bukan orang kenal cuman glukosa, fruktosa gitu kan, padahal sebenarnya juga dalam madu atau kurma tadi mengandung asam amino yang sangat tinggi ya, yang itulah bahan bakarnya tubuh kita atau bahan bangunannya asam amino. Pekerjanya siapa yang membangun? Nah, bakteri ya. Itu lain cerita nanti ya. Kita bahas ini dulu. Jadi asam amino. Artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan puasa yang berkualitas dan akhirnya tubuh kita tuh tersetting ulang, maka kembalikan bahan bakar ya. Kembalikan bahan baku sel-sel tadi sebagaimana sudah kita pelajari dan kita dapatkan dari orang tua kita. Begini contohnya dulu. Kemarin ada beberapa pekan yang lalu, 1-2 pekan lalu, saya lupa ya, kurang lebih kayak 2 pekan lah. Ada seorang yang konsul ke saya tentang penyakit pencernaannya yang bermasalah ya, atau penyakit pencernaannya atau pencernaan bermasalah itu, dan penyakit tersebut, gangguan tersebut mungkin bahasa kita kayak GERD ya, atau dispepsia atau apalah, masalah lambung lah, asam lambung seperti salah satunya itu, sakit yang luar biasa. Dan dia sudah habiskan uang jutaan loh sekalian untuk mengobati masalah stres. Kenapa? Sudah berobat ke sana kemari, ya sudah berobat ini itu ya. Ya belum Allah kasih kesembuhan untuknya ya. Lalu ya tiba-tiba dia ngirim pesan ke saya gitu kan, dan qadarullah saat itu saya sempat mereply gitu kan. Dan saya coba sarankan hal yang sederhana saja kepada beliau saat itu ya. Apa itu?
Saya cuma sarankan minum air tajin saja. Ya, air tajin dari beras organik tentunya ya, beras yang bebas residu gitu. Itu saya sarankan minum itu, kemudian saya sarankan minum tripang waktu itu, atau gamat ya. Dan saya sarankan sedikit ada probiotik, saya sarankan. Dan ternyata dia kirim pesan beberapa hari kemudian ke saya. Dok, saya speechless ya nulis ini. Dia bilang, kenapa? Dalam itu kan bahasa gitu lah. Ini saya subhanallah, apa namanya, penyakit saya selama ini yang apa tuh namanya saya derita itu ya hilang dengan hal sederhana kayak begini. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian ya, kalau boleh saya sampaikan, Ramadan itu saatnya lah kita mengembalikan tanda kutip gen-gen tubuh kita ini sebagaimana Allah menginginkan ya, gen tersebut untuk diperbaiki ya secara keimanan dan secara raga kita atau fisik kita dengan imunitas tadi. Ya, maka pesannya apa? Atau mungkin apa yang harus kita lakukan untuk itu ya, kita pelajari saja manusia itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Ya, kita tahu ada mineral dalam tubuh kita tahu dalam tubuh kita ada air, misalkan kayak begitu. Maka kalau mungkin bahasa keren sekarang itu namanya real food gitu kan, real food. Kalau Anda mau makan manis ya, makanlah sumber manis yang asli. Ya, contoh kurma mungkin, madu mungkin, atau buah-buahan yang manis, misalkan. Bukan makan pemanis ya, yang sudah diolah, ya, seperti gula pasir misalkan. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi real food, kata kuncinya real food. Jadi kalau Anda mau mendapatkan atau sel-sel tadi kembali ke apa namanya ya, ke settingannya yang sebenarnya real food ya, itu Anda pegang baik-baik. Ya. Berarti makanan-makanan olahan selama Ramadan saya sangat menyarankan untuk tidak Anda konsumsi ya. Terutama makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, miskin serat, miskin vitamin, miskin enzim ya. Itu sebaiknya di Ramadan tidak masuk dalam list makanan Anda. Kalau mau dapatkan ya manfaat atau mungkin katakanlah mungkin apa ya, kalimat kebaikan tentunya dari Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa'an fasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Allah seperti itu mengatakan. Jadi tentunya ada syarat. Jadi prasyarat iman untuk berpuasa kan sudah jelas tadi. Jangan maksiat, jangan mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, jangan berdusta. Itu salah tiganya. Prasyaratnya untuk mendapatkan berkahnya puasa berupa kesehatan ya tadi itu ya, yang bikin masalah kebadan kita stop dulu.